Oke, kita lanjut ke topik yang terakhir pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang categorical data. Nah, data-data yang sifatnya categorical dalam dataset yang kita miliki pun harus kita ubah formatnya ya, karena sekali lagi proses machine learning itu hanya bisa melakukan komputasi pada data-data yang sifatnya numerik, tidak bisa melakukan komputasi pada data-data yang sifatnya categorical seperti yang kita miliki di sini. Nah, kita memiliki data yang masih ada yang bersifat categorical, yaitu ada di country dan di purchase. Yaitu ada country dan purchase. Sekali lagi country dan purchase. Nah, machine learning atau engine machine learning yang nanti akan kita gunakan tidak bisa memproses data-data seperti ini karena hampir semuanya menggunakan matematika, gitu ya. Jadi tidak bisa melakukan pemrosesan matematis pada data-data yang tidak numeris, nggak bisa, gitu ya. Maka kita akan melakukan proses encode namanya, encode, merubah data-data yang tadinya categorical kita ubah menjadi numerik, mengelompokkannya ke dalam angka-angka tertentu. Ya. Nah, di sini mari kita coba buka slide-nya. Kita lihat pendahuluan tentang konsep-konsep categorical data. Nah, pada kasus yang kita bahas terdapat dua categorical variable, yaitu country dan purchase. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Categorical variable bisa dianggap sebagai kolom yang tidak berisi ordinal. Jadi sudah saya jelaskan juga bahwa yang disebut dengan categorical variable adalah kolom yang nilainya di dalamnya itu bukan berisi bilangan angka atau ordinal atau numerical, gitu ya. Lalu country berisi 3 kategori ya. Ada French, Spain, dan Germany. Ada 3 ya. Kita lihat itu ya. Ada French, Spain, Germany. Spain, Germany, French ya. Hanya ada 3 macam negara di sini kebetulan. Kalau nggak Perancis, Spanyol, kalau nggak Jerman, gitu ya. Nah, sedangkan untuk purchase hanya 2 buah kategori, yaitu yes kalau nggak no, gitu ya. Hanya 2 kemungkinan. Nilai yes dan no itu yang selalu berulang, gitu ya. Nah, di situ karena machine learning melibatkan operasi, ya ini sudah saya jelaskan karena matematis, maka kita harus merubah formatnya menjadi angka. Nah, kita loncat saja. Nah, kita akan melakukan proses format data-data yang awalnya bersifat kategorikal dengan Python ya, dengan Python terlebih dahulu menjadi seperti apa, gitu ya. Oke, yang pertama adalah selalu kita mengimport terlebih dahulu library-library yang dibutuhkan. Nah, di sini kita menggunakan library sama dari package bernama Stocklearn Preprocessing ya. Hanya saja yang kita importkan kelasnya namanya beda. Package-nya sama dengan yang tadi. Kalau tadi itu kan namanya kelasnya adalah apa tadi? Kelasnya bernama imputer ya kan? Sedangkan yang sekarang kelasnya bernama label encoder dan one hot encoder. Jadi kita akan sekaligus mengimport 2 buah kelas, yaitu label encoder dan one hot encoder pada yang berasal dari package yang sama, yaitu Stocklearn Preprocessing. Ya. Mari kita ketikkan itu. Nah, silakan diketikkan itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekali lagi baris tadi hanya berisi proses import kelas-kelas saja yang dibutuhkan untuk proses encode. Nah, lalu kita akan menciptakan variabel atau objek dari sebuah kelas. Ini sama ya. Kita menciptakan sebuah objek bernama label encoder underscore x dari sebuah kelas bernama label encoder. Ini sama ya, ini variabel yang kita buat, berarti namanya sebenarnya bebas. Tetapi ini adalah variabel ini diciptakan dari sebuah kelas bernama label encoder. Nah, ini nggak boleh ngasal kalau yang ini. Ini adalah harus sesuai dengan yang ini. Ya.
Nah, lalu yang bawahnya, adalah sama. Kita ingin merubah X yang sudah kita miliki di sini, ya. Kan kita tadi sudah punya variabel X ya. Kita lihat X kita tuh isinya kayak apa dengan cara mengetikkan X di konsol, gitu ya. X kita seperti ini, ya, ada France, ya kayak gini lah. Yang ingin kita encode tuh nanti ini, France, Spain, Germany, jangan tulisan lagi, jadi angka, gitu ya. Nah, sehingga ini kan harus kita ubah, X-nya berarti harus kita ubah, maka kita atur lagi nih X-nya. Tuh. Karena X-nya ingin kita ubah. Nah, bedanya kalau di Python, datasetnya tuh nggak kita ubah-ubah, datasetnya tetap begini nih. Karena dia bekerja dengan matrix feature of matrix of feature ya kan. Sedangkan kalau di RStudio langsung di datasetnya yang diubah gitu. Nah, ini artinya kita ingin merubah di X sama ya, barisnya semuanya. Ini kan titik 2, kita ingin merubah baris semuanya. Ya jelas karena kita semua ini kita ingin merubah tulisan ini di semua baris gitu ya. Lalu kolomnya hanya pada kolom ke 0. Kita lihat kolom ke 0 dari X itu yang mana? Yang ada yang lain, berarti ini kan? Nah, benar. Nah, lalu kita gunakan merubahnya dengan fungsi bernama fit transform, ya, dari objek yang sudah kita deklarasikan di atasnya. Fit transform X ke 0. Jadi kita merubah fit transform X ke 0 lalu disimpan ditimpa dalam yang di sini. Jadi nanti X-nya sudah akan tidak bisa kita lihat lagi tulisan Germany dan lain sebagainya karena kita timpa hasil encode-nya. Ya, mari kita lihat ya. Ini udah ditulis belum? Kalau belum silakan ditulis dulu. Nanti kita compile sama-sama. Oke, kita compile. Bloknya tiga-tiganya ya. Nih. Karena importnya kalau nggak di compile juga nanti ya dia nggak akan kenal apa itu label encoder ya. Ctrl Alt Enter. Kita lihat apakah terjadi error di sini? Tidak ya. Lalu kita lihat lagi apa yang berubah pada variabel X kita. Ketikkan X. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa sekarang kita sudah lagi tidak bisa melihat kata-kata tadi French, Germany, Spain dan sebagainya. Semuanya sudah di-encode ke nomor, ke angka. Berarti kita bisa melihat di sini French itu jadi 0 ya kan? Lalu Spain jadi 2, Germany jadi 1. Jadi ada 3 angka, 0, 1 dan 2. 0 itu Prancis, 2 itu Spanyol, 1 adalah Jerman. Nah, tetapi ini belum selesai ya. Belum selesai proses convertnya tuh yang diinginkan sebenarnya tidak seperti ini. Perlu saya jelaskan. Jika kita hanya melakukan seperti ini, maka compiler akan menganggapnya nilai-nilai ini punya hubungan ordinalitas. Artinya dia akan menganggapnya ini bukan categorical. Dia akan menganggapnya tetap ini bilangan atau numerik pada umumnya. Artinya 1 lebih besar dari 0, 2 lebih besar dari 1, 1 lebih kecil dari 2. Dia menganggapnya bukan categorical. Dia menganggapnya tetap bilangan pada umumnya. Sehingga label encoder yang kita buat di sini, sekali lagi, kelas bernama label encoder hanya ingin merubah dari label ke angka, tetapi belum memberitahu compiler bahwa itu sebenarnya bukan angka biasa loh. Itulah angka yang sifatnya categorical, bukan angka yang untuk di kait-kaitkan dengan masalah 2 lebih besar dari 1 atau 1 lebih besar dari 2. Karena nggak akan masuk akal. Apakah Perancis lebih besar dari Jerman? Enggak kan, hubungannya enggak kayak gitu karena dia adalah categorical. Paham ya di sini ya? Ini berarti belum selesai. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memberitahu compiler bahwa angka-angka tersebut maksudnya bukan untuk dibuat seperti yang saya omongkan tadi. Ini adalah categorical.
dengan memanfaatkan kelas oneHotEncoder ya. Nah, ini dengan melakukan setup dummy variable. Nanti akan saya jelaskan, kita saya copy dulu ya. Nah, ya ini sama. Penjelasannya sama bahwa tulisan oneHotEncoder yang menggunakan huruf kecil semua ini adalah variabel biasa atau objek yang kita ciptakan. Artinya boleh nggak dengan nama yang lain? Boleh, karena ini variabel biasa. Bebas. Tetapi nanti bebas tapi konsisten gitu ya. Dan yang sebelah sini ya adalah kelas yang kita ambil dari kelas yang atas. Ini adalah kelas, jadi nggak boleh ngasal ini, yang ini. Nah, lalu kita beritahu compiler bahwa kita akan menggunakan feature bernama categorical. Nah, inilah kita berusaha bahwa memberitahu bahwa ini adalah categorical. Jangan dianggap bilangan biasa ini gitu ya. Dari kolom ke 0. Tuh, ya. Lalu kita lanjut sebelum kita compile satu lagi ini. Nah, lalu X-nya kita timpa lagi nih, ya. Kalau tadi kan X-nya baru 02 gitu ya, 021 dan seterusnya. Tapi kita ingin convert lagi menggunakan dummy variable. Jadi nanti X-nya lebih rame nih. Berbeda lagi. Untuk menunjukkan perbedaannya, ya. Di sini sudah ini X yang lama, ya nanti akan kita lihat X yang baru. Ini artinya kita akan memanfaatkan variabel oneHotEncoder yang kita sudah buatkan, lalu kita fit transform to array, ya. Artinya kita ingin menciptakan dummy variabelnya. Jadi X kita nanti sama sekali sudah berbeda. Mari kita compile. Ya, tidak ada error. Kalau kita lihat X-nya. Wah, ribet ya. Nah, ini gini aja. Kalau yang di sini ribet karena banyak koma-koma, teman-teman bisa double klik di sini menggunakan variabel explorer. Nah, itu lihat. Sekarang yang tadinya X-nya ada 012 gitu ya. Sekarang diubah menjadi seperti ini. Kita lihat di sini dulu, ya kan saya jelaskan maksudnya ini nih apa gitu ya. Nah, ini ya. Jadi dia berusaha membuat sebuah dummy variabel. Country, satu kolom country tadi diganti menjadi 3 kolom. Ya, lihat ini ya. Satu kolom diubah menjadi 3 kolom. Nah, setiap kolom ini sebenarnya mewakili nama negara masing-masing. Kolom yang ke-0 adalah Prancis, kolom yang ke-1 ini adalah Jerman, Spanyol, yes, Spanyol. Sedangkan kolom yang kedua ini adalah Jerman. Kita lihat di sini ya. Prancis, ya nih Prancis, berarti yang bernilai 1 hanya pada kolom Prancisnya, sedangkan yang lainnya 0, kayak gitu ya. Lalu Spain, berarti Spain ini tadi kolom yang ini ya. Hanya bernilai 1 pada kolom Spainnya, sedangkan Jerman hanya bernilai 1 pada kolom Jermannya, kayak gitu. Jadi dengan membuatnya dummy tabel seperti ini, maka ini akan berfungsi sebagai true false artinya, ya kan? 1 itu jika true dan 0 itu jika false, kayak gitu. Jadi yang diharapkan nanti compiler tidak bingung lagi antara mencoba untuk mengkait-kaitkan antara ordinalitas gitu. Ya. Nah, silakan dicoba. Nah, error-error ini kalau ada error
Mungkin error masalah typo aja, diperhatikan huruf besar kecil hurufnya ini ya, karena di situ kayak sensitif gitu ya. Ini membedakan ya, mungkin teman-teman ada konsep di sini. Untuk X kita harus tentukan kolomnya yang mana, karena X-nya ada 3, ada lebih dari 1 kolom. Sedangkan kalau Y, kita hanya punya 1 kolom, kita tidak bisa repot-repot tentuin kolom yang mana, karena Y hanya ada 1 kolom. Ini nggak perlu kayak gini, hanya ada 1 kolom. Nah, untuk numerical categorical encodernya pada X videonya kita akan belajar minggu depan, karena saya akan buat saja videonya. Sehingga untuk bagaimana memformat categorical variabel pada RStudio kita pelajari minggu depan.